Dek, lebaran kali ini kita pulang ke kampung orang tua abang ya. Denny menghampiri istrinya yang tengah memasak untuk menu berbuka nantinya. Abang yakin, maksud Rina bagaimana kita akan ke sana sedangkan uang biaya untuk ke sana saja sepertinya tidak cukup. Rina mengungkapkan kegundahan di hatinya setelah berpikir sejenak. Dia tahu betul kalau letak kampung suaminya jauh. Bahkan semenjak menikah, belum pernah sekalipun Denny mengajak dirinya untuk pergi mengunjungi mertuanya, karena memang tempatnya yang sangat jauh dari kota tempat mereka berada sekarang, dan juga keterbatasan biaya mereka untuk ke sana. Kamu tidak usah memikirkan itu. Kebetulan teman abang sedang berbaik hati mau meminjamkan kendaraannya untuk kita bepergian ke sana selama lebaran nanti. Denny menjawab kegundahan istrinya. Abang serius? Rina bertanya kegirangan. Dia sudah tidak sabar untuk pergi mengunjungi mertuanya. Apalagi suaminya jarang sekali mengajak dirinya untuk bepergian karena memang keterbatasan biaya. Serius dek, swear deh. Denny ikut senang melihat kebahagiaan yang terpancar di wajah istrinya. Padahal baru diajak pergi. Tapi Rina sudah sangat kegirangan bagaimana nantinya ketika di perjalanan. Denny sudah tidak sabar untuk segera membawa pergi istri dan juga anaknya. Tapi bagaimana dengan anak kita Rini? Apakah tidak apa kalau kita membawa dia untuk berpergian jauh nantinya? Rina kembali bertanya tentang kegundahan di hatinya. Banyak hal yang sedang dia pikirkan sekarang. Tidak apa-apa, nanti Rini kita dudukin di tengah saja, tinggal pakai jaket yang tebal. Lagian usianya juga sudah mau menginjak 4 tahun. Abang rasa aman saja kalau diajak berpergian jauh nantinya. Rina bernafas lega mendengar jawaban yang diberikan oleh suaminya. Tidak ada lagi yang perlu dipikirkan sekarang. Namun entah kenapa hatinya terus saja merasa gundah dari tadi. Memang Denny menikahi Rina sudah lebih dari 5 tahun lamanya. Rina merupakan anak yatim piatu yang hidup sebatang kara. Kehidupan mereka setelah menikah juga serba kekurangan. Bisa makan saja mereka sudah sangat bersyukur. Denny merantau sudah 10 tahun lamanya di kota. Namun nasib baik tidak memihak kepadanya hingga saat ini. Bismillah. Sudah siap belum dek? Denny bertanya kepada istrinya ketika mereka sudah berada di atas motor yang dipinjamkan oleh temannya untuk pulang ke kampung hari ini. Hari ini merupakan hari terakhir di bulan Ramadan. Nanti malam sudah memasuki malam Hari Raya Idul Fitri. Denny akan menempuh perjalanan selama 15 jam menuju ke kampung halamannya. Dapat dipastikan mereka akan tiba di sana tepat tengah malam nantinya jika tidak ada halangan yang akan menimpa mereka. Insya Allah siap bang, Rina menyeru dengan suara yang cukup keras karena berisiknya bunyi motor yang sedang dihidupkan oleh suaminya. Anaknya sudah dia dudukan tepat di bagian tengah, sedangkan di belakangnya sudah penuh dengan baju pakaian mereka bertiga. Sengaja mereka letakkan di bagian belakang agar Rina juga dapat bersandar nyaman di sana ketika lelah berkendara. Tentunya barang bawaan tersebut sudah diikat kuat oleh Denny agar tidak terlepas sewaktu-waktu ketika di perjalanan nanti. Tidak ada oleh-oleh yang mahal untuk dibawa pulang ke kampung. Mereka hanya membawa sedikit barang bawaan yang sekiranya masih sanggup untuk mereka beli. Tujuan utama mereka pulang hanyalah untuk melepas rindu dengan sanak keluarga setelah sekian tahun tidak bertemu. Dek, kita berhenti dulu sebentar untuk beristirahat dan membeli sedikit makanan dan juga minuman untuk berbuka nanti. Karena sebentar lagi kita akan memasuki kawasan hutan di sepanjang jalan hingga menuju ke kampung sebelah. Dapat dipastikan nantinya tidak akan ada yang berjualan lagi. Denny menghentikan motornya sebelum memilih untuk beristirahat di warung makan tersebut.
Setelah mengendari motor selama 8 jam, membuat tubuhnya pegal-pegal, Rina juga turut beristirahat di sana bersama anaknya. Duduk selama 8 jam di atas motor juga cukup membuat pinggangnya sakit. Mereka hanya mampir sebentar tadi untuk sholat duhur, sedangkan sekarang sudah memasuki waktu asar lagi. Bu, bungkusin nasi pecelnya 3 porsi ya, Denny berkata kepada ibu penjual di warung makan tersebut setelah selesai beristirahat dan juga melaksanakan sholat asar di sana. Ya, kalian pada mau mudik kemana ini? Ibu penjual tersebut bertanya penasaran. Kita mau ke kampung Sumber Makmur, Bu. Loh, kampung yang dekat gunung sana, itu masih sangat jauh sekali untuk ditempuh. Kalian yakin ingin melanjutkan perjalanan ke sana sekarang juga? Kenapa tidak menunggu berbuka saja dulu di sini? Nampak Denny berpikir sejenak. Memang benar apa yang ibu itu katakan. Tapi kalau dia menunggu lagi, maka dapat dipastikan mereka akan sampai di sana lebih larut malam lagi. Tidak usah, Bu. Nanti kami berbuka saja di pondok pinggir jalan sana. Denny mencoba untuk menolak secara halus. Ya sudah, kalau begitu, kalian hati-hati di jalan. Kalau bisa, jangan sampai menepi di jalan tengah hutan itu. Tidak baik waktu maghrib masih berada di dekat hutan. Usahakan untuk sampai ke kampung sebelah sebelum waktunya berbuka. Ibu penjual tersebut menasihati Denny. Rina ikut menyimak saja dari tadi. Semua keputusan dia serahkan kepada suaminya. Baik, Bu, kalau begitu kami permisi dulu. Denny berpamitan setelah membayar sejumlah uang seharga 3 bungkus nasi pecel tersebut. Ibu penjual tersebut hanya bisa menatap seiring langkah mereka pergi meninggalkan warungnya. Dia hanya bisa berdoa, semoga mereka bisa selamat sampai ke tujuan nantinya. Bang, sepertinya ini sudah masuk waktu maghrib, di mana kita akan beristirahat sebentar untuk berbuka puasa. Rina bertanya gundah kepada suaminya. Mereka sudah menempuh perjalanan selama 2 jam, tapi masih berada di jalan tengah hutan tersebut. Tidak usah menepi di sini, Dek. Kamu berbuka saja dulu di atas motor, tidak apa kan? Denny berkata sambil menyodorkan minuman kepada istrinya. Denny terus mengendari motor agar segera sampai ke perbatasan kampung sebelah. Lalu, bagaimana dengan abang? Rina bertanya khawatir. Dia tahu betul kalau suaminya pasti juga sudah sangat haus dan juga kelaparan karena berpuasa seharian ini. Kamu tenang saja, sebentar lagi kita akan segera memasuki kampung sebelah. Tanpa bertanya lagi, Rina langsung meneguk air tersebut. Denny langsung menambah kecepatan laju motornya agar segera sampai ke perbatasan kampung sebelah. Namun, sudah hampir 20 menit mereka melakukan perjalanan sejak dari maghrib tadi, belum juga kelihatan letak perbatasan kampung sebelah. Bang, ini sudah hampir kelewat waktu maghribnya. Bagaimana kalau kita mampir dulu untuk sholat di pondok sana? Rina berkata sambil menunjuk ke arah kiri jalan. Denny baru sadar kalau juga ada pondok kecil di pinggir jalan tengah hutan ini. Apa mungkin karena sudah lama tidak pulang ke kampung, jadi tempatnya juga sedikit banyaknya berubah. Ya sudah, kalau begitu, ayo kita menepi ke sana. Denny langsung menghentikan motornya di depan pondok sana. Tempatnya lumayan untuk mereka bertiga berteduh. Di sampingnya juga terdapat sebuah sumur tua untuk menimba air. Bergegas mereka langsung mengambil wudhu untuk sholat maghrib. Sedangkan anak mereka Rini menunggu orang tuanya di atas pondok tersebut. Ayo kita lanjut lagi. Denny langsung mengajak anak dan juga istrinya untuk kembali melanjutkan perjalanan setelah meneguk 1 botol minuman hingga habis. Apa enggak sekalian kita langsung makan saja di sini, Bang? Reni bertanya suaminya. Nanti saja di kampung sebelah, di sini gelap, banyak nyamuk. Kasihan juga Rini. Denny berkata sambil berjalan untuk menghidupkan motornya.
Namun anehnya entah kenapa motornya jadi tidak bisa dihidupkan sama sekali. Padahal tadinya motor itu baik-baik saja. Sebelum bepergian pun Denny sudah memeriksakan motor tersebut ke tukang bengkel. "Kenapa bang?" Rina bertanya heran ketika melihat suaminya seperti kepayahan untuk menghidupkan motor yang mereka tumpangi. "Nggak tahu kenapa motornya nggak mau hidup," Denny berkata sambil menggaruk pelan ujung pelipisnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa di saat seperti ini. Berada di tengah hutan dengan motor yang mogok, kendaraan lain juga sangat jarang melintasi kawasan tempat mereka berada sekarang. Karena memang tempatnya yang sangat terpencil. "Lalu bagaimana ini bang? Di sini juga tempatnya sangat sepi sekali. Tidak ada orang yang lewat sama sekali di jalan ini." Rina mengungkapkan kegundahan di hatinya. Melihat ke sekeliling mereka hanya dipenuhi oleh banyaknya pohon-pohon yang tumbuh menjulang tinggi dan juga ditemani oleh berbagai jenis khas suara binatang hutan pada malam hari. Tidak ada cara lain. "Ayo, kita istirahat dulu di pondok sana. Kita makan saja dulu sambil menunggu kendaraan lain lewat agar bisa menolong kita di sini." Denny kembali mengajak istri dan juga anaknya untuk duduk di pondok tadi. Tidak ada pilihan lain, Rina langsung mengikuti langkah suaminya menuju ke pondok tersebut. Sudah sekian lama menunggu, namun belum ada satupun jenis kendaraan yang lewat di sana. Keadaan langit juga sudah sangat hitam pekat, hujan rintik-rintik mulai berjatuhan. Suasana mendadak jadi mencekam. Mereka duduk saling berdempetan di dalam pondok kecil tersebut, hanya ditemani oleh sinar cahaya dari ponsel Denny. "Bu, hari ini ngantuk dan juga kedinginan." Gadis mungil itu nampak menguap sambil memeluk erat tubuh ibunya. Padahal dia sudah memakai jaket yang cukup tebal. Namun sepertinya masih kurang untuk menghangatkan tubuhnya karena memang suasana di dekat hutan seperti ini sangat sejuk. Akan sangat kedinginan pada malam hari. "Ya Allah nak, kasihan sekali anak ibu. Sebentar, ibu ambilkan dulu selimut di dalam tas sana." Rina hendak turun untuk mengambil selimut yang masih berada di dalam tas di atas motor yang terparkir di bawah pohon sana. Namun urung dia lakukan. Melihat suasana di sana yang gelap gulita membuat nyali Rina menciut untuk turun sendirian ke sana. "Biar abang yang ambilkan, kamu duduk saja di sini bersama Rini." Seolah tahu dengan apa yang sedang dipikirkan oleh istrinya, Denny langsung turun menuju motornya untuk mengambil selimut. "Ini selimutnya, kalian tidur saja dulu di sini. Nanti biar abang bangunkan kalau ada kendaraan lain yang lewat." Denny menyerahkan satu buah selimut tebal kepada istrinya. Bukannya tidak berusaha, Denny sudah mencoba menelpon untuk mencari bantuan. Namun memang jaringan sinyalnya di sana tidak ada sama sekali. Gadis mungil itu sudah terlelap tidur di pangkuan ibunya. Sedangkan Rina sesekali menguap menahan rasa kantuk yang mendera. Ingin sekali rasanya dia tidur saja, namun urung Rina lakukan. Dia tidak tega meninggalkan Denny sendirian menunggu di sana sedangkan dirinya malah terlelap tidur. "Dek, kamu tunggu di sini ya. Sepertinya di sana ada mobil yang hendak melintas." Rina mengangguk patuh, sedangkan Denny langsung berlari ke arah jalan untuk menghadang laju mobil tersebut. Cit, suara ban mobil yang berdecit karena rem mendadak. "Permisi Pak, kami sudah menunggu selama 2 jam di sini. Bolehkah kami ikut menumpang di mobil Bapak? Karena motor kami yang tiba-tiba mogok begitu saja. Saya sudah mencoba untuk menghidupkannya, namun tidak dapat dihidupkan dari tadi." Denny berbicara panjang lebar kepada bapak pengemudi tersebut. Namun entah kenapa bapak tersebut tidak merespon sama sekali perkataan Denny. Pandangannya hanya menatap saja lurus ke depan sana. "Bagaimana Pak? Apa boleh kalau kami ikut menumpang di mobil Bapak?"
Denny kembali bertanya untuk memastikan kalau bapak tersebut sedang bermasalah dengan pendengarannya. Bapak tersebut hanya mengangguk tanda setuju. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Denny merasa sedikit aneh dengan tingkah laku bapak tersebut. Namun, Denny tidak ingin menambah beban pikirannya karena dirinya juga sedang dalam masalah sekarang. Bapak tunggu sebentar ya, saya ingin menyebut istri dan juga anak saya di pondok sana. Lagi-lagi hening, tidak ada jawaban sama sekali yang keluar dari mulut bapak. Tanpa pikir panjang lagi, Denny langsung mengajak istri dan juga anaknya untuk ikut bersama dengan mobil bapak tersebut. Tak lupa sebelumnya, Denny sudah mengunci stang motornya agar tetap aman ketika ditinggal di sana. Dia juga sudah meletakkan motor tersebut di tempat yang aman agar tidak kelihatan oleh orang yang hendak berbuat jahat nantinya. Bang, kamu yakin mau numpang mobil bapak ini? Rina bertanya setelah berbisik ketika sudah berada di depan mobil angkot tersebut. Bukan tanpa sebab Rina bertanya seperti itu. Melihat kondisi mobilnya yang cukup reot seperti habis menabrak sesuatu, membuat Rina jadi ragu untuk naik di dalam mobil tersebut. Belum lagi wajah bapak pengemudi tersebut yang kelihatan begitu pucat, juga bagian bawah matanya yang terlihat menghitam, tepatnya lebih terlihat seperti mayat. Udahlah dek, kita naik saja dulu, daripada menunggu lagi di sini belum tentu juga akan ada kendaraan lain yang akan lewat lagi nantinya. Denny langsung menarik lengan istrinya untuk ikut bersamanya, sebelah tangannya menggendong Rini yang masih terlelap tidur. Sedangkan Rina membawa barang bawaan mereka yang terbilang sedikit itu. Rina pasrah mengikuti langkah suaminya. Menunggu lebih lama lagi di sana rasanya juga sama aja. Mobil angkot tersebut terus melaju meninggalkan kawasan hutan tersebut. Namun entah kenapa di sepanjang perjalanan Denny tidak melihat letak perkampungan sama sekali. Apa mungkin karena keadaannya tengah malam seperti ini, jadi akan kesulitan untuk melihat ke arah luar sana. Namun anehnya juga tidak ada sedikit pun cahaya dari api obor yang dinyalakan. Memang di kampung itu hingga menuju kampungnya belum ada listrik sama sekali. Kalaupun ada, mungkin ada sangat langka. Hanya ada di beberapa tempat tertentu. Tak sadar mereka semua terlelap tidur, kecuali bapak pengemudi yang masih fokus mengemudi dengan tatapannya yang kosong. Denny baru terjaga ketika mobil angkot tersebut berhenti melaju. Dilihatnya sekeliling, dia baru sadar kalau mereka sudah tiba tepat di depan gapura gerbang masuk kampungnya. Bergegas, Denny langsung membangunkan istrinya agar segera turun dari mobil angkot tersebut. Tak lupa, Denny mengucapkan rasa terima kasihnya pada bapak tersebut yang sudah mau berbaik hati untuk mengantarkan mereka hingga ke sana. Bapak tersebut hanya mengangguk seperti tadi tanpa menjawab sepatah kata pun. Tidak mau ambil pusing, Denny langsung mengajak istrinya sambil sebelah tangannya menggendong Rini, anak mereka, untuk segera menuju ke rumah orang tuanya. Rasanya dia sudah tidak sabar untuk memeluk ibunya. Keadaan kampungnya masih sama seperti dulu ketika dia pergi meninggalkan kampung tersebut untuk merantau ke kota. Namun bedanya sekarang keadaannya lebih sepi dan juga senyap daripada dulunya. Bahkan tidak ada satupun binatang yang bersuara pada malam ini di kampung itu. Sangat berbeda suasana ketika mereka berada di hutan tadi yang masih berisiknya dengan suara binatang hutan pada malam hari. Aneh, kampung ini layaknya kampung mati tanpa penghuni seorang pun. Di tengah perjalanan, Denny baru menyadari satu hal. Dari mana bapak pengemudi tersebut mengetahui alamat kampungnya? Bukankah sebelumnya dia lupa untuk memberitahukan alamat tujuan mereka? Denny jadi bingung sendiri memikirkan banyaknya keanehan yang sedang menimpa mereka sekarang.